sehat selalu untuk kita, salam sejahtera, dan semoga Anda semua dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga Anda sehat-sehat selalu, ya baik-baik saja, tetap semangat dengan Bung Ropan. Dan kali ini saya mendapat sebuah kehormatan, ini bisa berbincang-bincang dengan seorang tokoh sepak bola, dan beliau adalah presiden klub Madura United yang saat ini sedang bersaing untuk merebut gelar juara di Liga 1 BRI, karena di atas juga masih ada PSM Makassar, ya, masih bersaing juga dengan Bali United, ada Persija, ada Borneo. Ini tim-tim yang bagus yang punya potensi untuk bisa menjadi juara. Dan Madura United tidak ada yang mengenal sebelumnya, tapi di tangan beliau, di tangan dingin beliau, Madura United sekarang semua udah mengenal klub yang bisa menjadi juara, peluangnya terbuka. Nah, saya akan berbicara dengan beliau ini dalam perbincangan santai-santai aja. Ya, Bang Ahsanul, terima kasih banyak sudah bersama dengan saya di channel YouTube Bung Ropan, dan kita akan bicara santai di sini. Bagaimana Bang? Banyak yang khusus ini mengatakan salah satu kandidat untuk bisa menjadi ketua umum PSSI itu Abang. Ada banyak, tapi saya sekarang menyoroti ke Abang. Seandainya, kita langsung aja saja karena waktu cepat ini, Abang menjadi ketua. Ini seandainya ya? Ini seandainya, makanya saya bilang seandainya. Seandainya Pak, apa yang Abang akan lakukan untuk Persita Bola Nasional memajukan ini? Kan banyak masyarakat merindukan ini, sepak bola kita harus maju. Piala AFF aja nggak pernah, kita 6 kali runner up. Kemarin gagal di semifinal lawan Vietnam. Nah, kalau Abang seandainya lagi menjadi ketua umum, apa yang Abang akan lakukan? Silakan Bung Ropan. Ya. Ada hal yang paling mendasar yang belum difikirkan oleh setiap ketua umum pada saat belaga, ya kan? Ini dia, dengar baik-baik. Kita tuh selalu bicara mengenai di atas Piala Dunia, menuju Allah, pokoknya luar biasa lah, juara ini, juara itu, semifinal, final. Tapi kantor kita belum punya. Ini dia, saya jadi malu kantor PSSI Bang Ahsanul bilang begini, jadi nggak enak saya ngomong gini. Training center nggak punya. Mantap. Udahlah, nggak usah mulus-mulus, siapapun nanti yang menjadi ketua umum. Ya. Tolong ini dulu difikirkan lah. Ini yang Kantor penting. PSSI yang permanen. Kantor PSSI. Kalau kita kedatangan dari FIFA, dari AFC itu gagal gitu ya, ada bendera negara-negara, terus kita ya itulah kantor dulu. Bukan kantor sewa ya? Bukanlah. Setiap kita ganti ketua umum pindah kantor. Udahlah, ini federasi luar biasa loh ya, dicintai oleh 70% rakyat Indonesia, konsentrasi pemerintah siap mendukung, infrastruktur tersebar di mana-mana, tapi aset PSSI dalam hal ini, inventaris kantor itu sendiri, lapangan untuk TC, mes pemain. Cobalah nanti, kalau mes boleh, kita nanti berjalan, karena mes itu sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan di Hotel Senturi. Hotel Senturi itu lantai 5 dan 6, iya, untuk mesnya pemain lah, 5 dan 6, itu sebenarnya dikhususkan penggantian dari Wisma Atlet dulu. Betul. Nah itu dipakai, diperbaiki, bicara diskusi dengan Hotel Senturi, kalau kita belum punya mes ya. Tapi kantor ini yang penting, udahlah. Bikin kantor dulu yang baik, yang representatif, yang kalau ada tamu dari luar negeri kita nggak malu. Betul. Itu dulu deh, baru nanti kita bicara prestasi. Jadi itu target dari Bang Ahsanul. Kalau beliau terpilih, dia akan melakukan dua ini dulu. Itu yang paling penting, nggak usah muluk-muluk berbicara sudah mendunia apa semua, kantor nggak punya. Jadi kantor dulu, baru training center. Ini penting buat semua pemain masuk, nggak bisa keluar lagi kemana-mana. Ada hotel di dalam, ada gym di dalam, ada kolam renang, semua ada kantin, semua bisa makan di dalam. Nah itu beliau ini luar biasa kalau jadi ya. Bang Ahsanul, saya juga mau bicara kan dalam konsep pemikiran Bang hanya ada satu ketum, tidak ada lain-lain. Exco, ketum nggak ada, cuma ada satu. Nah, gimana? Kalau cuma ada satu ini berarti nggak boleh kemana-mana dong. Kalau ada yang minta ketua ketum, kalau itu masalahnya statuta ini ya. Statusnya ada ketum, wakil ketum. Betul. Tapi alangkah baiknya nanti ke depan teman-teman itu marilah ya. Ketum itu udah ketum saja, tidak perlu ada waketum. Ketum, yang lainnya exco.
Nah, Esko inilah yang mengurus seluruh kegiatan-kegiatan sepak bola per bidang. Ya. Ada yang ngurus liga amatir, ada yang ngurus sepak bola wanita, ada yang ngurus wasit, ada yang ngurus komisi pelatih, ada yang ngurus usia dini. Iya, semua. Kan memang udah per bidang itu. Jadi sudah tanggung jawab kepada mereka. Tapi kalau ada waketum, terus terang saya khawatir, waketum ini kadang-kadang menggerogoti kewenangan ketua umum. Ini yang nggak baik. Nah, nanti ada yang berlagak seperti ketua umum, padahal dia posisinya waketum. Oh. Nah, waketum ini kewenangan ketua umum terdegradasi kadang-kadang oleh waketum. Apalagi waketumnya sibuk dan tidak mengenal sepak bola ya. Nah, sebaiknya sudah waketum, ketum satu, sisanya adalah esko. Itu baru ada bendahara, ada sebagai sekjen, sudah. Jadi selain ketua umum, abang nggak mau? Ya. Cuma ada satu? Cuma saya satu ketua umum, tidak boleh ada wakil ketua Tidak ada umum. wakil ketua umum, kasih gitu. Seandainya, ini seandainya lagi, kita bermain seandainya juga kan, ya kan? Iklim berubah, ada yang bang, ada yang ketua, abang jadi waketum di sini. Memang sudah bilang tadi kan enggak, saya cuma satu. Tiba-tiba ada yang ngajak, gimana? Masih tetap komit? Ya itu dia. Saya konsepnya udah seperti itu. Kasih satu. Iya. Kalau pemerintah sekarang, kita bicara pemerintah. Ini kan kalau lagi, misalnya Babe kita, Pak Presiden Jokowi, memanggil langsung abang. Face to face. Iya, ini bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi. Karena butuh orang seperti abang ini, tahu secara organisasi, yang pengalaman di PSSI, mantan bendahara, di era Nurdinari, dan kita pernah sama-sama. Saya di futsal, direktur futsal, abang di bendahara. Jadi udah tahu selak beluk di dalam. Nah ini kan yang susah, orang lain baru mau mendaftar, abang sudah pernah di situ, jadi ketua umum, oke. Lalu Babe panggil bang, bantu saya, ini saya Presiden Jokowi nih. Bang Kanol, saya minta Anda bantu saya memajukan sepak bola. Ya, itu saja saya minta, harus bersedia. Bagaimana Bang? Misalnya itu yang terjadi dengan Babe. Abang mau mundur? Walaupun saya sebenarnya ini saya juga ingin berandai-andai dia tidak memanggil saya seperti itu. Iya, berandai bisa aja dilakukan. Tapi kalau ini sekarang dia panggil bang, berhadapan saya Jokowi ini. Nggak boleh, itu kan pemerintah. Masa berarti masih bisa berubah. Ya. Jadi kalau dia yang minta langsung bang, abang untuk bisa membantu negeri ini, terutama persepak bolaan, gimana? Jangan, itu pemerintah. Pemerintah namanya intervensi tuh. Nanti kena lagi sama FIFA loh. Nah, ini presiden ya. Presiden. Tapi itu kan andai. Andai presidennya minta ya, abang pasti harus berpikir untuk bisa menerima karena ini tugas dan tanggung jawab ya. Ini sebuah kehormatan ini ya buat abang. Jadi bisa lah bang ya kalau bisa itu terjadi. Abang melihat oke, kita skip dulu itu. Kompetisi kita bagaimana sekarang? Di mata abang, kompetisi. Sedih saya lihat kompetisi sekarang. Terus terang ya, saya sebagai sedihnya peserta. Ya putaran pertama bubble, putaran kedua enggak. Itu udah tidak fair sebenarnya. Kompetisi yang baik itu dilakukan di medan laga yang sama. Oke. Kan medan laganya jadi nggak sama. Ya. Ya kan? Nah saya kemarin lawan PSIS, W, gitu kan, bubble. Nanti PSIS ke Madura ada supporter saya tuh. Nah pertanyaan PSIS merasa dirugikan apa tidak? Kan nggak fair juga. Betul. Sebenarnya kompetisi ini ya sudahlah. Mau penonton ada sekarang, oke, kita terima dan semua klub menerima. Ada isu lagi tidak ada degradasi. Itu yang saya baru mau tanya, abang udah jawab dulu. Oh, gimana bang? Tidak ada degradasi. Nggak boleh dong. Ini kompetisi dari awal sudah ada degradasi. Kok pertengahan jalan tahu-tahu tiba-tiba diputus gitu. Belum diputuskan sih. Di mata abang gimana kalau sampai nggak ada degradasi? Nggak usah lanjut lah kompetisi ini. Untuk apa? Sudah juaranya yang sekarang saja. Juaranya? Yang sekarang aja. Ya PSM juaranya. Oh gitu kan ya? Ya buat apa lagi kompetisi? Saya nanti mungkin pemain asing saya pulangkan saja. Mahal loh kita bayar. Main bola nggak tahu apa. Ya, banyak sih mahal benar. Betul. Iya nggak benar lah menurut saya. Udahlah jalankan. Kalau tidak ada umumkan dari sekarang. Kalau nggak ada? Umumkan dari sekarang sebelum putaran kedua ini mulai. Ini kan belum mulai. Belum mulai. Iya. Umumkan dong sekarang. Bahwa nggak ada? Nggak ada, sehingga kita nggak usah cari-cari pemain, nggak usah tukar pinjam segala macam. Udahlah, kita main bola itu namanya main bola, tidak kompetisi.
namanya main bola. Namanya main bola. Gitu loh. Ya. Presiden Madura United sudah. Bayangkan nanti yang sudah di bawah, dia bisa memberi nilai kepada yang paling atas yang berpeluang kompetisi. Karena apa? Dia nggak bakal ada degradasi, degradasi. Iya. Selisih gol 10-0 dia kasih aja 10-0. Masa kayak begini? Kita berdua. Ya. Oke. Itu kompetisi, Pak. Biar lebih cepat ini sebelum berakhir. Tim nasional di mata Abang. Ketamanya kemarin. Tim nasional kita ini bagus, Pak. Oke. Bung Lopan, udah bagus lah tim nasional. Ini mental aja, masalah mental mereka. Oke. Mereka mental. Mental itu berarti ada keseringan untuk terus bermain ya. Artinya jangan dibongkar-bongkar lah. Yang sekarang menurut saya itu STY silakan lanjutkan ini, perbaiki. Karena kemarin itu salah satunya memang kesalahan terbesar kita tidak bisa menang di kandang. Tidak bikin gol di kandang. Iya, tidak bikin gol di kandang, dan mungkin faktor keberuntungan bisa jadi. Tapi sudahlah, kita nggak perlu menyalahkan siapapun. Timnas kita saat ini bagus. Ya, apalagi nanti ada lagi masih pemain-pemain naturalisasi yang lumayan kan? Ada pemain ya. Sandy Walsh belum ada, Iya. Sain Patinama. Iya, ya silakan. Iya. Bagus lah yang timnas kita. Yang kurangnya di mana, Bang? Di depan apa gelandang perlu tambah satu lagi dan keluar untuk Abang? Karena kan lemah juga di depan. Gimana, Bang? Ya striker ya. Iya, Tapi kan nggak ada Dimas Derajat. Dimas nggak ada ya. Tapi kan nggak mungkin. Kan striker potensial yang udah kita bilang ada Dimas Derajat. Terus ada lagi pemain dari Rans itu si siapa? Aduh lupa strikernya Rans gitu ya. Terus ada juga Taufik Hidayat. Ini kan calon. Terus ada lagi ini kan sudah masuk si strikernya PSM itu yang muda itu. Itu Ramadan apa Sananta itu? yang Sananta itu kan sudah bagus. Gitu ya. Jadi Masih ada Dendi lagi kan? masih ada Dendi. Sudahlah, striker ini Perlu ada satu, Bang, depan dari naturalisasi dari luar untuk di depan. Untuk Bang? banyak ya sebenarnya. Sudah cukup lah dengan naturalisasi. Ya udah banyak. Sudah cukup, saya kita udah keluar Pak. Oke. Bismillah aja lah, timnas kita ini bagus sekarang. ST mudah-mudahan tidak kehilangan motivasi. Ya. Tapi satu saya mohon kepada federasi, jangan kasih STY terlalu banyak tugas. Banyak tugas. Bayangin dia tugas U18, U20, U23, timnas. Sudahlah, dia 2 aja. Fokus aja. Fokus aja, yang 2 ini kasih kepada pelatih lokal kita. Ya toh ini kan pembinaan, ini kan nggak nuntut juara lah, ini kan pembinaan. Iya. Pembinaan bagus-bagus, kita pelatih lokal kita bagus-bagus. Atau ambil pelatih asing yang melatih Liga 1 juga boleh aja kan? Oke. Kan bagus-bagus. Iya. Jadi tapi jangan semuanya STY lah. Dan jangan terlalu banyak main apa iklan, Bang. Ya ini kadang-kadang iklan kita ini disuruh nari-nari lagi kayak gitu. Aduh, jangan kayak gitu juga. Mestinya PSSI melarang lah. Iya kan itu di kontra PSSI. Iya. PSSI punya right untuk melarang itu. Janganlah, larang aja lah. Oke. Pemain-pemain juga jangan kebanyakan beriklan dulu deh. Yang beriklan. Oke. Bang, terakhir dari saya ini, apakah STY menurut Abang layak untuk dipertahankan karena tahun ini dia Desember terakhir pemutusan kontrak, bisa aja ada ketua umum baru yang lahir yang terpilih nanti berubah lagi jadi dipecat di tengah jalan, atau perlu lanjut di mata Abang? Perlu dia dipertahankan berlanjut lagi? Gimana, Bang? Ini terakhir, Bang. Lanjut SBY karena dia disiplin para pemain. Dia Jadi STY lanjut ya. lanjut. Jadi memang pelatih ini kan punya style, Ya. Nah style STY ini selama ini satu yang memang sering mengganjal kita adalah terlambat mengganti pemain, itu saja. Terlambat, kalau yang lain itu sudah dia udah benar, mengganti orang itu sudah oke. Tapi kadang-kadang terlambat mengganti pemain. Tapi bukan berarti terus kita hukum STY dengan STY. Oh enggak. Iya, ya tagar. Harusnya STY. Nggak tahu ya, mahal atau murah saya nggak tahu. Tapi bagus lah STY. Tapi kalau di mata kalau Pak Sanul ini jadi kalau ini jadi ketua umum PSSI, pasti STY akan diperpanjang. Oleh beliau ini sudah ada sinyal khusus buat teman-teman. Jadi buat anda penggemar sepak bola jangan takut. Ya mudah-mudahan Pak Sanul ini tetap kuat semangat untuk menjadi PSSI 1 dan STY akan berlanjut, karena banyak Pak Sanul yang pendukung STY ini. Banyak sekali PSSI pendukungnya. Ya kan memang bagus. Iya, bagus memang. U20 lolos ke Uzbek ya, untuk Piala Asia U20. Ya, nanti bulan Maret main di Uzbek. Satu grup sama Irak. Dan dia yang penting ini, STY itu nggak manggung, nggak biayaan ke sana enggak. Iya. Itu aja. STY itu diam. Ini kesalahan itu beriklan aja. Tapi STY itu kan diam. Omongannya juga omongan yang sopan. Ya. Dia tidak pernah nyerang orang. Nah itulah karakter orang Indonesia. Betul. Saya suka
I like his style gitu ya. Mantap. Jadi Bang Aksanul ini artinya suka dengan gaya STY ini. Oke, sampai di sini perbincangan kita dengan Bang Aksanul, ini presiden dari Madura United, dan semoga kita juga bisa berharap Madura United bisa menjadi juara. Tapi kalau tidak ada degradasi, kata Bang Aksanul, udah berhenti aja di sini. Berhenti, Kita ya. main bola, ini bukan kompetisi. Ini luar biasa bagi Bang Aksanul. Bang, terima kasih banyak Bang. Sama-sama, Bung Sudah Ropan. ada di YouTube Thanks. Bung Ropan. Sampai kita ketemu di lain kesempatan. Ciao.